Ya oke Mil, kita ke pertanyaan keempat ya. Oke. Anda bacain lagi ya. Iya. Ini DM yang baru masuk ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, Ana mau sedikit bercerita dan bertanya. Ana baru menikah sekitar satu setengah tahun dengan istri Ana, dan kami belum dikaruniai anak saat ini. Selama pernikahan ini banyak sekali bentrok di antara kami berdua. Awalnya saya pikir ini normal, tapi semakin kesini semakin sering kami bertengkar. Istri saya sering kali mengucapkan kalau dia menyesal nikah dengan saya. Saya sebagai suami merasa sakit hati mendengarnya. Dia sering kali curiga dengan Ana. Cek HP Ana setiap Ana pulang dan dia sangat bawel sekali Ustadz. Ana udah beberapa kali mencoba menasehati. Awalnya dia berubah, tapi lama-lama akan seperti itu lagi. Ana harus gimana Ustadz? Di satu sisi Ana ngerasa memang mungkin harusnya kita pisah, tapi di sisi lain kalau mengingat solehah dan kebaikan dia, Ana juga jadi bimbang. Karena selain keburukan dia tadi, dia dalam hal agama sangat baik Ustadz, menjaga aurat, melayani suami dan lain-lain. Mohon nasihatnya, terima kasih Ustadz. Curhat bro. Curhat bro. Jadi masalah ini Mil ya, masalah apa? Ya intinya kecemburuan lah. Iya. Jadi masalah kecemburuan ini Mil, sebenarnya itu perkara yang harus dijaga oleh suami ataupun juga istri. Ya, jadi dalam masalah cemburu, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda ya, ada 3 hal Mil, atau 3 orang lah, atau 3 tipe orang yang nanti gak bakal dilihat sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tidak diajak bicara di hari kiamat. Di antaranya itu adalah dayus. Dayus ini adalah laki-laki atau seorang pasangan yang tidak memiliki kecemburuannya. Jadi cuek aja mau istrinya sama laki-laki lain. Begitupun juga si istri ya, laki-laki dengan wanita lain itu dia cuek aja, acuh. Terkadang kita suka lihat ya di televisi. Malah zaman sekarang dianggap itu yang udah dewasa. Iya, cipika-cipiki. Kadang nauzubillah sekarang tuh ada tren namanya tuker pasangan, nauzubillah. Innalillah. Segala macam itu kan namanya kecemburuan yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara pasangan tersebut. Dan kecemburuan ini dalam bahasa Arab disebut ghirah, yaitu al-ghirah. Al-ghirah ini adalah kecemburuan yang mulia, yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, bahkan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun ada batas-batas dan koridor-koridor yang terkadang suka kelebihan bagi pasangan suami istri yang suka kelewat batas ya, cemburunya, sehingga nantinya akan muncul itu prasangka suuzon aja ya. Setiap suaminya pulang ataupun jangankan pulang ya, baru mau berangkat aja dia rapi-rapi sisir pakai minyak wangi. Wah, ini mau kemana nih suami nih? Rapi bener. Padahal dia cuma mau kerja, mau cari nafkah. Suaminya kecentilan dia. Ntar suaminya kecentilan emang. Dia mau cari kerja kan harus rapi ya kan? Iya, pakai minyak wangi, dasi yang rapi atau kemeja. Tapi nggak boleh berlebih juga kan? Iya. Cuman rapi itu kan Innallaha yuhibbul jamal ya. Allah itu menyukai sesuatu yang indah. Gitu. Jamil, indah jamil. Jadi kalau dia berpakaian yang rapi, kemudian sisir yang rapi segala macam, itu jangan sampai jadi kita berpikiran atau seorang istri itu berpikiran yang negatif. Begitupun juga istri terhadap suami terhadap istri. Ya, ketika istri melihat handphone terus, ataupun juga sebaliknya, misalnya istrinya melakukan apa ini dan itu segala macam, dia cemburu yang buta lah bisa dibilang. Ya, sama-sama lah baik istri atau suami. Itu harus bisa membatasi kecemburuannya sehingga tidak jatuh ke dalam cemburu yang tersela. Nanti ada macam-macamnya Mil. Nah, masalah cemburu ini juga Mil bukan terjadi di pasangan suami istri pada zaman sekarang aja, atau pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Zaman Rasulullah saja, Rasulullah sendiri yang pernah mengalaminya Mil. Soal cemburu ini. Jadi pada saat itu Mil pernah Rasulullah SAW sedang bagian lah di rumahnya Aisyah, karena kan memiliki istri yang banyak Mil. Sedang di rumah Aisyah Ummul Mukminin. Ketika sedang di rumah Aisyah, ada seorang pelayan yang datang membawa mangkuk dari istrinya yang lain, yaitu Zainab ibn Jais.
Dia membawa mangkuk untuk diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika diberikan atau ketika dibawakan oleh pelayan ini ke Rasulullah. rumah ya, ke rumah Rasulullah untuk diberikan kepada Rasulullah, Aisyah melihat dan ditepuk tangannya ya, pelayan tersebut ditepuk dan tumpah mangkuknya. Ini bukti kecemburuan Aisyah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dicemburukan ini masih termasuk istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin, orang-orang yang sudah terjamin, istri-istri dari panutan kita ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat cemburu, itu ada. Yang disebut tadi ya, ghirah, itu suatu kemuliaan. Namun tadi ada batasnya. Bahkan ketika ditepok itu pelayannya tumpah, itu Rasulullah yang membersihkan mangkoknya, terus mengatakan kepada pelayannya, gharrat ummuk, katanya, telah cemburu ibu kamu, itu Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian Rasulullah dibersihin, mangkoknya diganti dan diberikan kepada yang memberi. Yang pecah ditaruh di rumah Aisyah untuk untuk apa namanya, mencegah biar tidak ada kesakit hatian, ya, atau ketidakakuran lah, salah satu hikmahnya. Jadi yang dibalikin mangkoknya yang tetap utuh, yang pecah tetap di rumah Aisyah. Masya Allah, sangat jago ya. Iya. Suami yang menjadi panutan juga untuk kita nih, yang mau menikah atau yang sudah menikah, itu menjadi panutan lah untuk para suami sekarang. Dalam hal cemburu, Mel, yang perlu diperhatikan ya, khusus sebagai penanya, itu jangan sampai dia terjatuh ke cemburu yang tercela. Karena kan ada ya nanti cemburu yang terpuji, itu memang ada. Nah, cemburu yang tercela ini tadi, dia mengedepankan hawa nafsunya, kemudian dia menjadi cemburu buta. Ya, apa yang dilakukan oleh suami ataupun juga istri ya, seperti yang ditanyakan oleh si suami ini ya, si istrinya, itu menjadi cemburu buta baginya. Misalnya dia melakukan apa, salah aja bawaannya, karena tadi cemburu yang terlalu besar. Ya, dia fokus ke satu hal, dicemburu. Dia mengurusi keluarganya, dicemburu. Kamu keluarga kamu terus, aku nggak diurusi. Misalnya ngapain aja salah ya? Iya, ngapain aja salah. Terus dia balas WhatsApp adiknya yang laki, adik kamu diurusin terus WhatsApp saya. Biasa kalau udah titik ini kata diam salah. Bisa jadi. Kamu terus ngomong diam aja. Namanya perempuan kan ya, buka handphone terus kadang senyum apa? Kamu senyum sama siapa? Udah pokoknya. Jadi bisa nauzubillah jadi suuzon aja bawaan. Nah ini nauzubillah nantinya bisa terpuruk. Sebenarnya kalau porsinya pas malah jadi bumbu ya. Iya, malah jadi bumbu. Iya. Kalau porsinya cemburunya pas, seperti tadi Rasulullah dan Aisyah. Iya. Begitu punya istri-istri yang lain. Nah, kemudian untuk pasangan suami istri ini, men, ketika cemburu itu melanda ya, cemburu yang besar, nah itu dia harus bisa mengkondisikan di salah satunya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-A'raf ayat 201 ya. Innal ladzina taqaw, ya, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila menerpa tuh waswasnya. Kan cemburuan ini kalau dikira-kira itu jatuhnya kan ke waswasnya. Jadi dia bawaannya was-was, isinya ngapain ini segala macam. Ini semuanya dari syaitan. Nah, maka solusinya apa? Orang-orang yang bertakwa di surat Al-A'raf ayat 201 ini, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi kunci juga nih bagi suami istri. Ya, atau penanya misalnya suami lihat kok bawaan saya jadi cemburu yang berlebihan nih kepada istri. Dia ingat kepada Allah, di antaranya dia bisa zikir, dia bisa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Intinya dia ingatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia mengingat ini, insya Allah hawa nafsunya yang tadi berlebihan, tuduhan, suuzon dan segala macamnya itu bisa mereda, tidak berlebihan. Bisa diaplikasikan juga sama perasaan dia yang mulai apa iya ya, gua harus cerai. Itu kan setan tuh. Iya, itu karena tadi nih, karena kecemburuan yang berlebihan bisa jatuh ke dalam perceraian. Karena bawaannya udah nggak ada istilah percaya lagi. Istri ngelakuin apa, dia ninggalin sebentar nih, istri saya ngelakuin apa nih. Terus misalnya ke toko, ke mall, ya, istrinya misalnya lagi milih-milih baju, kemudian ada laki-laki lewat atau apa namanya toko, langsung kamu ngapain tadi sama laki-laki? Wah, bawaannya udah fatal lah istilahnya. Walaupun di kasus ini yang kayak gitu si perempuan nih.
Apa? Di kasus yang ini yang begitu si perempuan nih, si istri yang kayak gitu. Iya, si istri yang kayak iya. gitu. Apalagi tadi kan si penanya bilang istrinya kan masya Allah nilai solehah, kemudian juga menjalankan masya Allah perintah-perintah Allah. Sayang kalau hanya kecemburuan yang terlalu berlebihan, itu bisa kita dengan tadi solusi yang paling utama mengingat Allah lah, perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Mungkin solusi lainnya ya, bukan di antara selain kita mengingat Allah, coba kita lebih dekat sama istri kita. Barangkali karena kita jarang ngobrol segala macam, pulang tuh pada gadget semua. Terus kita seminggu sekali baru ketemu karena aktif kerja, kita memikirkan teman, sampai malam pulang istri udah tidur. Akhirnya kurang hubungan sehingga adanya timbul rasa suuzonnya yang berlebihan. Nah, coba dirubah gaya hidup kita, misalnya mulai jam 8 atau jam 9 dah handphone dinonaktifin, kecuali hanya telepon yang penting-penting lah, WhatsApp, Instagram itu dimatikan misalnya si internetnya, karena kan telepon takutnya ada keluarga apa ya. Coba dengan cara tersebut, jadi malam itu kita ngobrol, hubungan lebih intim lah antara suami istri. Kemudian solusi lain ya hubungan badan, coba dipersering, mungkin kita jarang sebulan sekali. Ada yang bilang masalahnya nanti kalau udah punya anak akan beda. Itu enggak bisa. Nggak bisa patokan gitu juga. Karena masa-masa puber itu ada masanya, nanti ketika sudah berapa tahun nanti dia timbul lagi masa pubernya. Baik istri ataupun juga suami. Ketika nanti melihat yang ya namanya manusia, melihat yang lebih cantik gitu pun juga istri melihat yang lebih tampan segala macam, mau punya anak mau enggak ya sudah sunatullahnya. Ya rasa-rasa tersebut akan timbul. Nah, itu yang harus bisa dikondisikan. Intinya tadi ya, ketika cemburu terlalu besar, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, minta ampun segala macam, kemudian lebih dekat dengan istri hubungannya. Yang gadget-gadget tuh coba dikurangin lah. Kemudian hubungan lebih dekat, hubungan intim dan segala macamnya. Kemudian coba sering jalan bareng. Mungkin kurang refreshing istri dan suaminya, sehingga bawaannya tadi kecemburuan yang terlalu. Hadiah juga bisa. Iya, kan di Rasulullah juga pernah bilang, maksudnya sering ngasih hadiah ke istri. Iya, akan timbul saling cinta dan kasih sayang. Dan cemburu ini bukan berarti dilarang ya. Cemburu ini yang besar itu juga terjadi pada zaman sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Dia sampai bilang ini, tapi cemburunya suami ke istri ya, bukan istri ke suami. Ya, tapi mencontohkan lah bahwa cemburu itu memang ada, boleh gitu. Yang besar ya. Sa'ad bin Ubadah sampai mengucapkan, kalau ada seseorang atau aku melihat ada seorang laki bersama istriku, maka aku akan pukul dengan pedang atau dengan besi dari ujung pedang. Ini kan jelas ya cemburu ya besar. Sampai-sampai Rasulullah tuh bilang kepada sahabatnya, apakah engkau tidak melihat, kata Rasulullah, kecemburuan dari saat ini begitu besar, kata Rasulullah. Tapi aku itu lebih cemburu. Rasulullah bilang gitu. Aku itu lebih cemburu daripada saat. Jadi cemburu itu boleh ya. Karena tadi kalau tidak ada cemburu, naudzubillah bisa jatuh ke dalam dayuth. Ya, pasangan yang tidak ada rasa kecemburuan itu bahaya. Bisa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perspektif dari orang anak-anak muda zaman sekarang tuh, dia sering menggunakan kalimat belum dewasa kalau masih cemburuan. Salah berarti. Salah. Rasulullah jelas dari orang memukul pakai pedangnya aja dibilang ini orang cemburu kan? Aku lebih cemburu dari saat, kata Rasulullah. Berarti kan lebih besar rasa kecemburuan. Iya, yang terpenting tadi jangan sampai itu timbul suuzonnya. Iya, jangan sampai timbul suuzon, baik istri kepada suaminya seperti yang penanya, begitupun juga suami kepada istri. Intinya tadilah kita coba dijalani sebagai pasangan suami istri 3 hal tadinya. Dia mengingat Allah ya, bisa menasihati istri ya. Penanya ini kan suami, coba lebih sering zikir pagi petangnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Dan si istri istrinya juga bukan tipikal yang nggak mendengarkan kalau dengar. Iya, karena kan solehah. Iya, dan dia dengerin cuman lama-lama kembali lagi. Iya, betul. Habisnya itu lama-lama kembali lagi. Iya, tapi kan dikatakan sama dia istri ini yang solehah, nurut dan segala macam. Insya Allah dinasihati maulah. Kemudian yang kedua, coba tadi diatur jam ketemunya lebih banyak. Hubungan dengan suami istrinya itu lebih banyak. Yang ketiga tadi yang seperti Jamil kasih masukan, hadiah, jalan-jalan
segala macam, lebih terbuka. Kalau bisa tuh handphone jangan dikunci. Barangkali kalau dikunci itu jadi bawaannya suzon ya. Kalau kita setia, iya kalau setia nggak ada yang diumpetin segala macam, buka aja. Kan keterbukaan itu, apalagi suami istri yang satu ranjang masa masih mau umpet-umpetan ya kan ya. Ya jadi lebih terbuka, mudah-mudahan itu menjadi suatu tanda lah buat suami istri ini biar tidak menjadi suuzon. Mau suami kemana cuma hati-hati di jalan ya. Kalau pulang jangan lupa bawa oleh-oleh, paling gitu aja. Tapi nggak bawa anak baru berapa meter udah ditelepon, dari mana? Telepon lagi segala macam. Itu kan tidak nikmat. Tapi kalau di pupuk lah tadi ya poin-poin tersebut, sehingga akan timbul nanti rasa percaya, cintanya juga akan semakin kuat insya Allah. Ya jadi gitu ya, emang cukup panjang nih karena ya cemburu pasti ada lah di dalam suami istri. Cemburu tuh ada di masyarakat, sangat dekat sama masyarakat. Betul. Yang terpenting tadi ya jangan sampai hilang, takut dimasukin dayus ya yang tidak dilihat sama Allah Subhanahu dari kiamat. Jangan sampai juga berlebihan di tengah-tengah, agar cemburu tersebut menjadi cemburu yang terpuji insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat nanya ya milih khususnya agar ya tidak bisa menasihati istrinya lah, biar tidak terlalu cemburu insya Allah. Dan mudah-mudahan istrinya nonton channel kita jadi paham cemburu yang terpuji. Boleh dia yang nunjukin. Iya betul insya Allah. Bukan niat ini ya, bukan niat share. Bukan, maksudnya biar mereka ini jadi lebih paham satu sama lain. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.